Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbandingan sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi menurut Gregoris Grossman tahun 1984, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Dari sebuah artikel berjudul Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian dalam jurnal ekonomi dan pendidikan, kata sistem merupakan serapan dan bahasa Yunani sistema, suatu hal terdiri dari beberapa komponen tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dan dikutip dari buku Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi tahun 2021, sistem ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengolah kegiatan perekonomian baik dalam lingkup pemerintah, masyarakat, ataupun kegiatan swasta agar lebih tertata. Macam-macam jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menurut Milton Spencer, penulis buku Contemporary Economy tahun 1977, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang komparatif. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua, persaingan bebas. Yang ketiga, kebebasan penuh. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, harga sebagai penentu. Yang keenam, campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialis yang merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Nah, jika di sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka di dalam sistem ekonomi sosialis ini pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan kebersamaan. Nah, di sini masyarakat itu dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sebagai individu fiksi belaka dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosialis. Yang kedua yaitu peran pemerintah sangat kuat. Nah, di sini itu pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Yang ketiga yaitu sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Nah, yang ketiga, dalam macam-macam sistem ekonomi yaitu ada sistem ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi Islam ini didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama yaitu akidah. Akidah ini dijadikan sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu syariah. Di sini syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak itu berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu solusi sistem ekonomi saat ini. Contohnya krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini terus menguncang perekonomian global. Trauma akan krisis ekonomi di tahun 1929, Great Depression, kembali menghantui negeri Paman Sam tersebut. Kini krisis tersebut seakan-akan terulang kembali. Nah, berkaca pada kegagalan ekonomi kapitalis, maka perlu dicari solusi. Sistem apa yang layak untuk kondisi saat ini dan seterusnya.
ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam mempunyai tujuan utama ialah mencapai falah atau kejayaan dunia dan akhirat. Hadir sebagai solusi utama dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap kurang kokoh dalam membentengi perekonomian dunia. Perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Pertama yaitu ekonomi konvensional mengenal masalah kelangkaan, scarcity, sedangkan ekonomi Islam mazhab Bakir Asyad tidak mengenal kelangkaan. Karena Allah membuat segala sesuatunya di dunia ini dengan tepat ukuran. Kedua yaitu ekonomi konvensional berpijak pada materialisme dan sukarealisme. Sementara ekonomi Islam berpijak pada Al-Quran, As-Sunnah, serta kajian para ulama. Ketiga yaitu ekonomi konvensional hanya menguntungkan pihak tertentu saja, sedangkan ekonomi Islam menguntungkan semua pihak termasuk masyarakat kecil. Selanjutnya adalah peran ekonomi Islam bagi kemajuan Indonesia. Pertama yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan sebagainya merupakan ikon instrumen yang dapat mensejahterakan wong cilik. Potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun. Dari dana tersebut, bangsa ini dapat membangun ratusan sekolah dan puluhan rumah sakit. Selain itu, instrumen ini guna menjawab amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kedua yaitu penerapan konsep jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuannya agar tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ekonomi dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ketiga yaitu pelarangan riba dengan menjadikan sistem bagi hasil profit loss sharing sebagai instrumen keuangan utama. Alasan ekonomi Islam perlu diterapkan. Yang pertama, mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dengan persentase 85%. Yang kedua, ekonomi Islam bersifat universal, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, sudah banyak masyarakat yang telah menggunakan atau menerapkan sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Yang keempat, masyarakat telah merasakan secara langsung manfaat dari pelaksanaan sistem ekonomi Islam, baik secara individu maupun sosial. Selanjutnya, ada perbedaan konsep ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Dari konsep sumber kekayaan kapitalis, sumber kekayaannya sangat langka. Ekonomi sosialis, sumber kekayaannya sangat langka juga. Dan ekonomi Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.